Shalom, damai di hati. Sebelum kita masuk pada pembacaan dan perenungan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat merenungkan firman yang akan kami baca. Kiranya Engkau dapat memberikan kekuatan, kesehatan, agar di dalam kami menjabarkan renungan harian keluarga ini, kami benar-benar dapat melakukan itu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 5 dan 6. Demikian bunyinya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita yang telah membaca dan dapat merenungkan itu di sepanjang kehidupan kita. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang percaya yang berjumlah 120 orang itu berkata-kata dalam bahasa yang berbeda. Ini suatu mujizat yang terjadi di antara orang percaya pada waktu itu. Dan bunyi yang turun dari langit itu membuat semua orang berkumpul. Banyak saksi para murid berbicara dalam bahasa, namun dapat saling mengerti dan memahami seperti yang ditulis dalam ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dari ayat ini juga kita mengingatkan kita tentang kisah masa lampau ketika manusia membangun menara Babel, menjulang ke angkasa untuk menandingi Tuhan Allah. Ketika hati manusia dipenuhi oleh kesombongan, ingin menjadi Tuhan atas dirinya, menyaingi Tuhan Allah, di saat itulah Tuhan Allah mengacaukan bahasa, menghancurkan rencana jahat manusia. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tetapi di Yerusalem di hari Pentakosta, ketika para murid berkumpul, Roh Kudus turun atas mereka
dan mereka dalam bahasa yang dapat dimengerti semua orang. Pada peristiwa Menara Babel, Tuhan Allah mengacaukan bahasa mereka. Tetapi pada peristiwa Pentakosta ini Tuhan Allah memakai bahasa mempersatukan. Sebagaimana tema kita di hari ini, bahasa yang mempersatukan. Kehadiran Roh Kudus sesungguhnya mempersatukan bahasa dan mempersatukan bangsa di antara mereka, bukan seperti yang dialami oleh manusia pada saat mereka membuat Menara Babel. Oleh sebab itu, kehadiran Roh Kudus ini sungguh luar biasa dan membawa mujizat, karena terkadang bahasa sebagaimana tema yang dapat mempersatukan umat manusia, justru terkadang umat manusia itu menyalahgunakan bahasa itu bukan sebagai mujizat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada manusia, tetapi terkadang lewat bahasa, terkadang banyak rancangan, banyak iri, dengki, sehingga melalui bahasa itu juga banyak saudara-saudara yang justru terjadi pertumpahan darah diakibatkan oleh karena bahasa itu yang tidak dimanfaatkan, dan bahasa itu tidak justru datang dari Tuhan, tetapi justru untuk menandingi Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya firman ini dapat dimanfaatkan dengan sungguh luar biasa, bagaimana kita melakukan Roh Kudus itu turun dari surga. Jadi kita memakai Roh Kudus itu sungguh luar biasa agar dapat kita manfaatkan demi untuk mengabarkan berita sukacita. Nah, itu tujuannya, agar supaya firman yang dinyatakan itu boleh tersampaikan, boleh dipahami, boleh terberitakan. Bukan justru Roh Kudus itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Oleh sebab itu, mari kita sebagai manusia di hari Pentakosta ini, kita dapat melakukan mujizat Tuhan lewat kita dapat melakukan, memberitakan Injil di mana saja. Kita bersaksi kemana saja kita pergi, baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga, dan di seluruh aktivitas kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu agar memiliki kepekaan mendengar suara-Mu, supaya kami berkata-kata seturut kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kami untuk hidup di jalan-Mu di sepanjang perjalanan siara hidup di dunia ini. Amin.